wabarakatuh. Saya Nur Fatil Islamia selaku moderator pada presentasi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu psikologi sastra yang telah memberikan kesempatan kami untuk mempresentasikan materi kondensasi. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti mata kuliah psikologi sastra pada hari ini. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Anggita Dwi Aulia. Saya Rahmanovia. Saya Rifki Putra Peswari. Saya Fadila. Pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar dapat dianggap sebagai media penyimpanan data yang dimana data tersebut diakses dan dijalankan oleh manusia dalam kesehariannya. Pada pikiran bawah sadar inilah proses-proses mental terjadi yang berdampak pada tindakan atau perilaku. Misalnya, ketika kita haus, maka secara otomatis kita akan mencari sesuatu untuk diminum. Tindakan atau perilaku mencari minum ini bukan berasal dari pertimbangan analitik seperti mencegah dehidrasi. Setiap informasi yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar ini pada dasarnya melewati pikiran sadar terlebih dahulu. Dalam hal ini, pikiran sadar manusia senantiasa melakukan filterisasi informasi atau data sebelum informasi tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Setelah informasi terekam di dalam pikiran bawah sadar, pada kondisi tertentu akan tereksekusi atau dijalankan. Kondisi inilah yang disebut kondisi trance. Dalam kondisi trance, program yang telah terinstal di dalam pikiran bawah sadar merupakan dasar dari tindakan. Dalam hal ini, menurut Burke dan Morcella, pikiran sadar kemudian akan memberikan makna setelah terjadi tindakan yang dasarnya adalah program bawah sadar. Di balik pikiran bawah sadar sebenarnya terdapat wilayah lain yang disebut dengan nilai dasar. Wilayah ini bertugas sebagai penjaga kedua pikiran bawah sadar. Data-data awal yang tertanam pada wilayah ini berperan untuk menolak informasi-informasi yang dianggap destruktif yang berhasil melalui pikiran sadar. Misalnya, ketika seseorang dihipnotis dan berhasil dihipnotis, kemudian disugesti untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai dasar yang dimilikinya, maka orang itu akan keluar dari kondisi trance, dan pikiran sadarnya akan segera aktif untuk menolak informasi dari sugesti tersebut. Penetrasi informasi ke dalam pikiran bawah sadar dapat terjadi dalam beberapa hal. Pertama, secara otoritatif. Cara sebuah informasi atau sugesti diberikan kepada seseorang dalam bentuk perintah. Kedua, secara persuasif. Cara sebuah informasi atau sugesti diberikan kepada seseorang dalam bentuk saran. Ketiga, cara yang tidak bersifat persuasif maupun otoritatif, yakni informasi atau data yang masuk ke pikiran bawah sadar yang disebabkan oleh pengalaman traumatik. Pikiran sadar. Pikiran sadar memiliki beberapa fungsi dan salah satunya adalah fungsi analisis kritis. Melalui fungsi ini, pikiran sadar berperan untuk menganalisis setiap informasi yang masuk, mempertimbangkan apakah diterima atau ditolak, dan membandingkan informasi yang masuk dengan informasi yang sudah ada di dalam pikiran bawah sadar. Jika informasi yang masuk sejalan dengan informasi yang sudah ada, maka informasi tersebut akan diteruskan ke pikiran bawah sadar. Sementara itu, jika informasi bertentangan, maka informasi itu akan ditolak. Melihat fungsi dan peran yang dijalankan oleh pikiran sadar atau pikiran analitik ini, maka tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa pikiran sadar adalah penjaga gerbang pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar harus dijaga dengan ketat oleh pikiran sadar agar informasi atau program yang destruktif tidak dapat masuk ke pikiran bawah sadar. Meskipun demikian, pikiran sadar ini juga dapat lengah dalam melaksanakan tugasnya. Saya akan menjelaskan tentang kondensasi. Psikoanalisis merupakan salah satu teori yang dicetuskan oleh Sigmund Freud. Ia banyak mendalami tentang mimpi-mimpi dari seseorang yang merupakan alam bawah sadarnya atau biasa disebut juga dengan ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yaitu lapisan unconscious atau tak sadar, lapisan preconscious atau prasadar, dan lapisan conscious atau sadar. Di antara 3 lapisan itu,
tak sadar adalah bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Freud menganalogikannya dengan fenomena gunung es di lautan, di mana bagian paling atas yang tampak di permukaan laut mewakili lapisan sadar. Prasadar adalah bagian yang turun naik di bawah dan di atas permukaan, sedangkan bagian terbesar justru yang berbeda di bawah laut, mewakili tak sadar. Freud membahas lebih lanjut mengenai mimpi-mimpi pasiennya dan menemukan bahwa mimpi-mimpi yang dialami pasiennya memiliki mekanisme dalam prosesnya. Freud membagi mekanisme-mekanismenya, salah satunya adalah kondensasi. Kondensasi merupakan peralihan dari pikiran yang tersembunyi pada sebuah teks yang memanifestasikannya dari mimpi. Biasanya berlangsung dengan penggabungan beberapa pikiran tak sadar ke dalam satu gambaran tunggal atau peleburan beberapa tokoh, peristiwa, kata, dan hal bersifat umum lainnya ke dalam sebuah ide. Freud pernah membahas salah satu mimpinya. Ia bermimpi dalam suatu perjalanan dengan kereta api. Di atas lutut ia memegang sebuah topi yang bentuknya tinggi dan terbuat dari kaca. Setelah ia menganalisis mimpi tersebut, ia menemukan bahwa topi tersebut adalah pikirannya yang teringat pada sesuatu. Ungkapnya, dengan meletakkan topi di bawah, kita akan berhasil mencapai apa saja di dunia ini. Jadi, mimpi tersebut lambang kemapanan dan artinya adalah keinginan Freud untuk berhasil. Mimpi ini merupakan gambaran ambisi Freud untuk mencapai sesuatu dalam hidup. Analoginya dengan sastra, misalnya dalam penciptaan tokoh dalam novel, ketika seseorang pengarang menciptakan tokoh, ia mengkondensasikan, penggabungan raut muka dan sosok dari beberapa orang yang dikenalnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi seorang tokoh yang fiksi. Begitu juga ketika pengarang itu menciptakan latar tempat. Ia menggabungkan beberapa tempat yang ditemuinya dalam realitas ke dalam novel, sehingga menjadi suatu tempat tersendiri yang bersifat fiktif dan akan sia-sia jika kita mencarinya dalam kenyataan. Terima kasih.